Walaupun dianggap nggak serius, PSSI diam-diam melakukan persiapan matang menjelang Piala AFF. Shin Tae-yong kembali dipercaya akan membesut timnas Indonesia pada ajang bergengsi Asia Tenggara ini. Nggak heran, Coach Shin diperkirakan akan memanggil pemain keturunan agar bisa memenuhi hasrat juara pertama. Cetak Gol coba merangkum keseriusan timnas Indonesia di ajang Piala AFF sebagai berikut. Rival Asia Tenggara memaksa Indonesia serius. Timnas Indonesia nggak memandang tinggi pagelaran AFF pada tahun ini. Alasannya PSSI nggak memprioritaskan ajang bergengsi Asia Tenggara ini karena nggak masuk ke dalam kalender FIFA. Erick Thohir menganggap timnas Indonesia nggak perlu risau dengan negara lain yang membawa skuad utama. Kalau ditanya bagaimana kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior, ya nggak apa-apa, ungkap Erick Thohir di hadapan awak media. PSSI menganggap kemenangan di Piala AFF sendiri nggak memiliki pengaruh yang besar di peringkat FIFA. Pasalnya Thailand yang menjadi juara di tahun 2022 hanya mendapat tambahan 5 poin. Hasil tersebut membuat tim Gajah Perang bertahan di peringkat 111 FIFA. Selain itu, Thailand juga malah mendapatkan kritik keras dari Worawut Srimaka. Mereka masih melakukan kesalahan, ini harus segera diperbaiki. Tidak apa-apa bagi Thailand untuk bermain seperti ini di level Asia Tenggara, ucap Worawut dilansir dari Zing News. Selain Thailand, Vietnam yang menang di AFF di tahun 2018 juga nggak mendapatkan poin banyak. Skuad Naga Biru buktinya hanya mendapatkan tambahan 3 poin di pagelaran AFF. Melihat Indonesia yang enggan memprioritaskan AFF, para petinggi ASEAN sampai mengundur pelaksanaan pagelaran tersebut. Padahal awalnya turnamen ini akan berlangsung di bulan November, namun pada akhirnya Piala AFF sendiri diundur hingga bulan Desember. Selain itu, rencana PSSI menggunakan pemain lapis kedua juga malah menimbulkan kritikan. Salah satunya datang dari media Vietnam yaitu Soha yang menyarankan Indonesia serius di AFF. Ambil keputusan berani, Indonesia yang berisi pemain muda hanya akan menonton Vietnam versus Thailand bermain di final AFF 2024, bunyi artikel Soha. Bahkan media Vietnam seperti Bongda menyarankan Indonesia untuk memandang AFF secara serius. Pasalnya mereka geram dengan skuad Garuda yang dianggap melakukan penipuan. Mengejek Indonesia belum punya trofi. Timnas Indonesia awalnya nggak serius mempersiapkan ajang Piala AFF. PSSI seolah menyerah karena skuad Garuda sampai saat ini belum bisa berbicara banyak. Prestasi tertinggi Timnas Indonesia cuma sekadar berada di posisi runner-up dalam 6 final. Torehan ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan musuh bebuyutannya. Sebut saja Vietnam yang sudah 2 kali juara dan cuma sekali jadi runner-up. Kemudian ada negeri jiran Malaysia dengan torehan sekali juara dan sekali runner-up. Mirisnya, trofi Piala AFF itu diraih saat Harimau Malaya menekuk skuad Garuda pada 2010. Minimnya prestasi pasukan Shin Tae-yong tersebut dicibir berbagai pihak. Wakil Presiden VFF Tran Antu Koar-Koar menganggap enteng pasukan Merah Putih. Secara psikologis banyak masyarakat yang menginginkan Vietnam berada di grup berbeda dengan Indonesia. Tapi bagi saya kedua grup sebenarnya sama, entah kita satu grup Indonesia atau tidak, yang terpenting tetap mencapai tujuan, yaitu babak semifinal. Hujatan lainnya datang dari Bongda 24H. Media negeri Naga Biru itu menyindir performa skuad Merah Putih di ronde ketiga. Bahkan menurut mereka ada baiknya Coach Shin berfokus di Piala AFF. Ingat, timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini muncul pada 1996. Dengan 6 kali kekalahan di final, antara lain 4 kali melawan Thailand, 1 kali melawan Singapura, dan 1 kali melawan Malaysia. Ejekan juga datang dari supporter negeri jiran Malaysia. Supporter Harimau Malaya menilai skuad tanah air baru bisa disebut tim jempolan kalau menjadi jawara Piala AFF. Kalau sudah menang Piala AFF, baru boleh disebut sebagai jagoan Asia Tenggara. Terang salah satu fans Malaysia dikutip dari TV One. Ditambah lagi kekuatan skuad Merah Putih juga diremehkan publik negeri Gajah Putih. Pasalnya Presiden Federasi Thailand Nualpan Lamsam menilai skuad Merah Putih masih belum jago. Wanita yang kerap disapa Madam Pang ini juga menyindir keringnya prestasi timnas Indonesia di Piala AFF.
Di Piala AFF belakangan ini, timnas Indonesia belum pernah mengalahkan Thailand. Ungkap Madampang sebagaimana dikutip dari Dantri. Keseriusan timnas Indonesia di Piala AFF. Remehan dari negara tetangga langsung ditanggapi serius oleh PSSI. Padahal awalnya timnas Indonesia nggak menganggap turnamen Piala AFF secara serius. Bahkan awalnya PSSI sempat dirumorkan menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih. Hanya saja ex-pelatih Bali United ini gagal membesut skuad Garuda karena punya tugas penting. PSSI memfokuskan Coach Indra untuk mencari talenta dari timnas U20. Akhirnya PSSI kembali mempercayai Shin Tae-yong sebagai pemimpin skuad Garuda di ajang AFF. Kabar ini disampaikan langsung oleh salah satu exco PSSI yakni Arya Sinulinga. Tugas dari pelatih timnas Indonesia senior kan ada di tangan Shin Tae-yong. Saat ini dirinya masih berkonsentrasi dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ucap Arya Sinulinga. Keseriusan PSSI dalam menghadapi AFF juga terlihat dengan mereka yang memberikan keleluasaan pada Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini boleh memilih pemain sesukanya. Untuk pemain terserah Shin Tae-yong, ketersediaan pemain silakan. Jadi PSSI nggak akan mau intervensi tentang hal tersebut, ucap Arya Sinulinga. Salah satu pemain yang dikabarkan siap dipanggil oleh timnas Indonesia ke AFF adalah Marten Pas. Pasalnya, kiper FC Dallas ini sudah nggak memiliki agenda karena MLS regular season telah usai. Kedatangan Pas juga dinilai akan membuat tim lawan semakin ketakutan. Apalagi kiper berusia 26 tahun ini baru saja menerima penghargaan Saves of the Year dari MLS. Selain Pas, timnas Indonesia juga bisa memanggil beberapa pemain abroad lainnya. Sebut saja nama seperti Sadil Ramdhani, Jordi Amat, bahkan Asnawi Mangkualam. Belum lagi para pemain keturunan juga dirumorkan bisa bermain di Piala AFF. Pasalnya, Liga Belanda memiliki libur musim dingin, di mana akan libur hingga 11 Januari. Hal ini membuat pemain seperti Tom Haye, Calvin Verdong hingga Miss Hilgers memiliki kemungkinan untuk bermain. Kabar tersebut langsung menjadi sorotan bagi berbagai media di ASEAN. Salah satunya datang dari media Vietnam yaitu Soha yang ketakutan dengan rumor hadirnya pemain keturunan. Pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan kesulitan dengan Indonesia jika menggunakan kekuatan penuh. Rencana mereka bisa menjadi kendala besar bagi timnas Vietnam. Tulis Soha. Ajang pembuktian Shin Tae-yong. Persiapan serius Shin Tae-yong untuk Piala AFF nyatanya bukan kebetulan belaka. Pelatih asal Korea Selatan ini bertekad untuk mengakhiri julukan Raja Runner-up Indonesia di turnamen tersebut. Shin Tae-yong mengatakan kalau dirinya sangat berambisi untuk merebut gelar tersebut. Untuk AFF, saya pun ingin juara. Saat ini saya berani bicara pasti juara kalau ikut AFF lagi. Dan bisa dikatakan kita pasti bisa merebut kejuaraan di AFF. Setidaknya kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan trofi juara, ucap Shin Tae-yong. Demi mewujudkan ambisinya, Shin Tae-yong mulai memantau talenta dari Liga 1. Pelatih 54 tahun ini terlihat menyaksikan pertandingan tim seperti Persija Jakarta dan Persib Bandung. Hal ini nggak lepas dari taktik untuk memperbanyak peluang memakai pemain lokal di Piala AFF. Pasalnya, para pemain diaspora masih belum tentu bisa bermain di turnamen tersebut. Piala AFF juga jadi ajang pembuktian kecerdasan Shin Tae-yong di hadapan publik tanah air. Pasalnya, warganet tanah air sempat menggulirkan isu STY out beberapa waktu ke belakang. Ditambah lagi, Piala AFF bisa jadi gelar perdana yang direngkuh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Selain itu, AFF juga bisa jadi sarana pelampiasan balas dendam skuad Garuda. Pasalnya, talenta lokal skuad Merah Putih sering dianggap remeh berbagai pihak. Media Vietnam yakni Soha menjadi pihak terdepan yang meremehkan kemampuan pasukan tanah air. Mereka menyebut kekuatan timnas Indonesia cuma terletak pada pemain naturalisasi. Namun Indonesia tidak akan memiliki skuad terkuat dengan 13 pemain naturalisasi seperti kebanyakan pertandingan terakhir. Itu sebabnya PSSI agak hati-hati menyebut target juara. Tulis Soha.
Meski begitu, ESPN punya pendapat yang berbeda mengenai timnas Indonesia. Media Amerika ini menyebut skuad Merah Putih lebih diunggulkan menjadi juara Piala AFF. Kemungkinan besar mereka seharusnya sudah menjadi juara Asia Tenggara saat ini. Sebagai satu-satunya wakil yang tersisa di kualifikasi Asia, secara otomatis akan dipandang sebagai salah satu favorit. Artinya, harapan untuk negara yang gila bola ini nggak pernah setinggi itu. Itulah ulasan keseriusan timnas Indonesia pada ajang Piala AFF. Bagaimana menurutmu? Akankah timnas Indonesia mampu membungkam remehan banyak pihak dan menjadi juara di Piala AFF? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.